Hai, kembali lagi dengan saya Guna Maitri dalam tugas manajemen pemasaran digital. Saya akan memaparkan secara singkat materi. Perencanaan kampanye untuk media digital. Karakteristik media digital. Karakteristik ini dibagi menjadi 9. 1. Dari dorong ketarik dalam media digital, penerima pesan dapat berinteraksi dengan pesan tersebut dan mengirimkan umpan balik ke pengirim. 2. Dialog interaktif memungkinkan komunikasi dua arah antara pengirim dan penerima pesan. 3. Dari satu ke banyak menjadi satu ke beberapa dan satu ke satu, memungkinkan pengirim untuk menargetkan pesannya ke audiens yang lebih spesifik. 4. Dari komunikasi satu ke banyak menjadi banyak ke banyak, memungkinkan audiens untuk berinteraksi satu sama lain dan berbagi informasi. 5. Dari bersandar ke belakang hingga bersandar ke depan penerima pesan dapat berinteraksi dengan pesan tersebut dan mengirimkan umpan balik ke pengirim. 6. Perubahan media, standar periklanan, telah mengubah cara orang mengonsumsi media dan beriklan, dan standar periklanan di media digital juga telah berubah. 7. Peningkatan komunikasi antara pengirim dan penerima pesan, hal ini karena media digital memungkinkan komunikasi dua arah dan komunikasi banyak ke banyak. 8. Integrasi dalam media digital dapat diintegrasikan dengan media tradisional untuk menciptakan pengalaman yang lebih komprehensif bagi audiens. 9. Waktu kampanye ini memungkinkan pengirim pesan untuk menargetkan pesannya ke audiens yang tepat pada waktu yang tepat. Tahapan yang harus dilakukan dalam perencanaan kampanye untuk media digital. 1. Menyusun tujuan dan mencari komunikasi pemasaran interaktif. Tahap pertama dalam perencanaan kampanye media digital adalah menyusun tujuan kampanye. Tujuan kampanye haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Contoh, meningkatkan jumlah pelanggan yang mendaftar ke newsletter. Langkah selanjutnya adalah mencari komunikasi pemasaran interaktif yang sesuai dengan tujuan tersebut. Komunikasi pemasaran interaktif adalah komunikasi pemasaran yang memanfaatkan karakteristik media digital untuk menciptakan pengalaman yang menarik dan relevan bagi audiens. Contoh, interaksi sosial antara pengirim dan penerima pesan melalui media sosial, forum, atau platform lainnya. 2. Pemahaman atau wawasan yang diperoleh dari hasil kampanye pemasaran yang telah dilakukan. Wawasan yang Anda peroleh dari hasil kampanye pemasaran yang telah dilakukan dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kampanye selanjutnya. Wawasan pelanggan untuk kampanye pemasaran digital antara lain. 1. Audiens situs, mempelajari tentang demografi, psikografi, dan perilaku audiens situs Anda. Misalnya, Anda dapat mengetahui bahwa audiens situs Anda sebagian besar adalah wanita berusia 25-35 tahun yang tertarik dengan gaya hidup sehat. 2. Perilaku pembelian online, mempelajari tentang perilaku pembelian online audiens Anda. Misalnya, Anda dapat mengetahui bahwa audiens Anda lebih sering membeli produk-produk dengan harga terjangkau. 3. Konsumsi media pelanggan, mempelajari tentang konsumsi media pelanggan Anda. Misalnya, Anda dapat mengetahui bahwa audiens Anda lebih sering menggunakan media sosial daripada menonton televisi. 4. Perilaku pencarian pelanggan, mempelajari tentang perilaku pencarian pelanggan Anda. Misalnya, Anda dapat mengetahui bahwa audiens Anda sering mencari informasi tentang produk atau layanan Anda di mesin pencari. 5. Aktivitas kampanye pesaing, mempelajari tentang aktivitas kampanye pesaing Anda. Misalnya, Anda dapat mengetahui bahwa pesaing Anda sering menggunakan influencer untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. 6. Kinerja pesaing, mempelajari tentang kinerja pesaing. Misalnya, Anda dapat mengetahui bahwa pesaing berhasil meningkatkan penjualan sebesar 15% dalam kampanye terakhir mereka. 3. Segmentasi dan target. Segmentasi audiens adalah proses membagi audiens menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang sama. Target audiens adalah kelompok audiens yang ingin jangkau dengan kampanye.
segmentasi dan target audiens penting untuk memastikan bahwa kampanye Anda efektif. Dengan memahami audiens, dapat menciptakan pesan dan konten yang relevan dan menarik bagi mereka. 4. Penawaran, pengembangan pesan dan kreatif. Penawaran adalah apa yang tawarkan kepada audiens. Ini dapat berupa produk, layanan, diskon, atau promosi lainnya. Penawaran harus menarik dan relevan bagi audiens. Contoh, kemitraan dengan influencer atau selebriti. Pesan adalah apa yang ingin audiens pahami. Ini harus jelas, singkat, dan mudah dipahami. Pesan harus selaras dengan tujuan kampanye. Contoh, pesan yang menciptakan keterikatan emosional. Kreatif adalah cara menyampaikan pesan. Ini dapat berupa iklan, konten, atau media lainnya. Kreatif harus menarik dan menarik perhatian audiens. Contoh, media sosial yang menarik dan interaktif. 5. Alokasi keuangan dan pemilihan bauran pemasaran digital. Alokasi keuangan adalah proses menentukan berapa banyak uang yang akan habiskan untuk kampanye. Pemilihan bauran pemasaran digital adalah proses memilih saluran media digital yang tepat untuk mencapai tujuan. Tingkat investasi dapat dilakukan dengan menentukan 3 hal. 1. Tujuan kampanye adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, mungkin tidak perlu berinvestasi terlalu banyak untuk mendorong penjualan. 2. Target audiens yang luas, mungkin perlu berinvestasi lebih banyak daripada sebelumnya jika target audiensnya lebih spesifik. 3. Saluran media digital memerlukan biaya media digital bervariasi tergantung pada salurannya. Misalnya, iklan berbayar di media sosial biasanya lebih mahal daripada konten organik di media sosial. Memilih perpaduan media digital yang tepat dapat dilakukan dengan menentukan 3 hal. 1. Tujuan kampanye adalah untuk mencapai tujuan yang berbeda. Misalnya, media sosial lebih efektif untuk membangun hubungan dengan audiens, sedangkan iklan berbayar di mesin pencari lebih efektif untuk mendorong penjualan. 2. Target audiens adalah untuk menjangkau audiens tertentu daripada saluran lainnya. Misalnya, media sosial lebih efektif untuk menjangkau audiens yang lebih muda, sedangkan email lebih efektif untuk menjangkau audiens yang lebih tua. 3. Pesan dan kreatif adalah untuk menyampaikan pesan dan kreatif tertentu daripada saluran lainnya. Misalnya, video lebih efektif untuk menyampaikan pesan yang kompleks, sedangkan konten blog lebih efektif untuk menyampaikan pesan yang lebih mendalam. 6. Integrasi ke seluruh jadwal media dan rencana. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa kampanye Anda selaras dengan tujuan dan strategi pemasaran keseluruhan. Kegiatan utamanya. 1. Pencitraan merek dan pesan adalah aspek penting dari setiap kampanye pemasaran. 2. Memvariasikan penawaran dapat membantu Anda untuk menarik audiens yang berbeda. 3. Frekuensi dan interval komunikasi adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan kampanye media digital. 4. Urutan komunikasi, faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan kampanye media digital. 5. Mengoptimalkan pengaturan waktu dapat membantu Anda untuk memanfaatkan peluang dan meminimalkan hambatan.